Pertanyaan kali ini datang dari Hesti Amanah. Mas Anton, aku rajin ke tempat gym 4 kali seminggu. Bagus. Tapi kenapa ya progres angkatannya naik turun terus, nggak bisa stabil naik terus? Nah ini sering juga ya, mungkin kalau kamu suka gitu ya latihan beban, terus dengar konsep yang namanya progressive overload, di mana kita harus naikin angkatan pelan-pelan, naikin repetisi pelan-pelan, supaya makin lama ototnya makin terstimulasi seperti itu ya, dan bisa hipertrofi. Tapi progresnya itu mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan, kok nggak naik terus. Nah kira-kira kenapa? Akan kita bahas di video kali ini. Oke, yang menanyakan pertanyaan ini pasti sudah tahu pentingnya progressive overload dalam latihan beban kalau mau meningkatkan massa otot. Makanya dia agak galau ya, kok angkatannya nggak naik-naik. Buat kamu yang mungkin belum tahu ya apa itu progressive overload, bisa buka lagi playlist cara meningkatkan massa otot. Di situ dulu pernah aku bahas. Nah, sebenarnya penjabarannya, alasan kenapa angkatannya nggak naik-naik itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama, kita perlu tahu dulu nih, ekspektasi peningkatannya itu seperti apa sih? Yang kedua, parameter progressive overload yang dipakai itu apa aja? Lalu yang terakhir, kalau memang nih nggak ada progres, itu karena apa? Kita akan bahas juga di video ini. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke pembahasan soal ekspektasi peningkatan bebannya. Harus seperti apa sih? Nah, ketika kamu lagi awal-awal latihan beban, baru mulai, itu memang nantinya peningkatan beban kamu bisa cukup cepat. Hari ini ngangkat segini, minggu depannya sudah naik lagi, minggu depannya sudah naik seperti itu. Makanya ada istilahnya newbie gains. Pemula bisa cepat nih naik angkatannya karena yang pertama, massa ototnya itu masih cepat naiknya. Dikasih stimulus sedikit, massa ototnya bisa naik. Kalau massa ototnya naik, tentu angkatannya juga cenderung naik. Terus yang kedua nih, pemula itu juga masih belajar untuk menggunakan otot yang tepat saat mengeksekusi suatu gerakan. Makanya kan sering tuh ya, lihat pemula eksekusi masih miring-miring gitu. Tapi kalau konsisten mengeksekusi gerakan tersebut, nanti gerakannya akan jadi makin bagus dari waktu ke waktu. Karena ada yang namanya neural adaptation. Kita bisa lihat ya, makin lama mereka datang seperti itu, gerakannya akan makin bagus, dan makin bagus. Karena gerakannya makin bagus, makin efisien, tentu beban yang diangkat juga bisa lebih berat. Kombinasi dari otot cepat naik di awal ini dan gerakan yang lebih bagus tadi membuat seorang pemula itu cepat nih naik angkatannya di awal-awal latihan. Seiring waktu berjalan, peningkatan massa ototnya kan semakin lambat ya. Dan kalau gerakannya sudah cenderung hafal seperti itu, sudah cenderung rapi seperti itu, ya nggak banyak peningkatan beban dari efisiensi gerakan yang bisa dilakukan. So, wajar aja lama-kelamaan peningkatan bebannya akan melambat. Nah ini penting untuk diketahui, karena ekspektasi peningkatan bebannya juga harus wajar. Beban yang bisa kita angkat itu sangat tergantung banget dengan tipe gerakan yang dilakukan dan otot yang dipakai juga. Contohnya nih, gerakan compound, memakai banyak otot, gerakannya stabil dan momen armnya pendek, seperti leg press di mesin gym misalnya. Itu bisa lebih cepat naiknya. Beda dengan gerakan isolation, pakai ototnya sedikit, gerakannya tidak stabil dan momen armnya panjang, seperti buat latihan bahu samping, lateral raise misalnya. Itu lama banget naiknya. Nah, coba hitung-hitungan deh ya, di leg press nih, yang aku sebut tadi naiknya bisa cepat. Anggap aja seminggu bisa naikin beban 2,5 kg, 1,25 kg kiri, 1,25 kg kanan gitu. Asumsi plate-nya di gym ada yang kecil-kecil seperti ini gitu ya. Nah, setahun ada 52 minggu, seminggu bisa naik 2,5 kg. Itu berarti dalam setahun bisa naik 130 kg leg press-nya. Masuk akal atau enggak? Dikali 5 tahun bisa naik 650 kg leg press-nya dalam waktu 5 tahun. Bisa leg press setengah ton dalam waktu 5 tahun doang. Masuk akal kah? Enggak kan? Susah tentunya kita bisa ngangkat segini. Ini bisa-bisa leg press di gym kamu sudah nggak cukup bebannya. Kita nggak bisa berharap linear begini progresnya. Lama-kelamaan pasti akan melambat. Itu tadi di leg press. Sekarang kita bahas coba lateral raise yang lebih susah lagi naiknya. Banyak orang sudah latihan bertahun-tahun pun juga nggak bisa pakai beban banyak-banyak di lateral raise ini. Saya latihan sudah 5 tahun lebih gitu ya. Sampai sekarang lateral raise juga paling pakainya dumbbell 12 kg kalau mau gerakannya masih bagus. Asumsi dulu mulai dari beban 2 kg. Berarti 5 tahun cuma naik 10 kg doang angkatannya. Kalau dibagi 260 minggu alias 5 tahun seperti itu ya, berarti seminggu cuma naik 30 gram angkatannya. Nah, jadi kalau kita ngomongin peningkatan beban, itu ekspektasinya juga harus pas ya. Harus make sense. Naikin otot dan kekuatan itu slow process. Kita harus sabar. Nah, terus yang kedua nih, sekarang kita bahas dulu parameter progressive overload yang dipakai. Dari pertanyaannya, kan fokusnya ke beban doang itu ya. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin progressive overload, itu tidak harus dilihat dari segi bebannya saja. Contohnya, siapa tahu tekniknya tambah bagus. Siapa tahu gerakannya lebih terkontrol dengan tempo yang lebih baik dan less momentum di gerakan-gerakannya. Siapa tahu range of motion-nya juga lebih bagus. Siapa tahu repetisinya sebenarnya nambah walaupun bebannya tetap. Nah, ini juga harus dilihat.
Naikkan beban juga belum tentu kamu progresif. Contohnya nih, kamu naikin beban tapi malah ngayun. Misalnya gerakan bicep curl, gerakannya jadi ngayun gini gitu ya. Nah itu kan kurang oke. Sebenarnya banyak beban keangkat dari ayunannya tadi. Contoh lainnya malah pakai bantuan otot lain untuk mengangkat beban. Misalnya nih, lagi shoulder press gitu ya, tangannya nggak kuat dorong ke atas, tapi pakai bantuan kaki, didorong gitu kakinya, jadinya keangkat. Nah ini kan bukan progresif, karena bebannya nambah, tapi sebenarnya yang diterima otot juga nggak sebanyak itu. Contoh lainnya, banyak juga tuh orang yang naikin beban tapi malah range of motion-nya berkurang. Misalnya nih, biasanya squat bisa sampai bawah, tapi setelah bebannya dinaikin cuma setengah doang squatnya. Ini juga kurang oke. Jadi dicek juga ya parameter selain beban seperti apa. Kalau yang lain berprogres, ya jangka panjangnya itu masih pertanda bagus, masih progressive overload juga. Nah, terus sekarang kita bahas kalau sebenarnya ekspektasinya sudah benar seperti itu ya, terus juga cara mengukur progressive overload-nya sudah bagus, tapi memang benar-benar nggak ada progres nih. Harus diapain? Nah, kita bisa cek ya dari beberapa hal berikut ini, sudah dimaksimalkan atau belum. Yang pertama, asupan proteinnya sudah cukup atau belum nih? Ingat, untuk yang serius latihan beban, perlu konsumsi protein cukup tinggi. Dalam studi, umumnya dianjurkan makan di angka 1,6 gram sampai 2,2 gram protein per kilogram berat badan. Jadi kalau kamu 60 kg seperti itu ya, bisa konsumsi 96 sampai 132 gram protein per harinya. Nah, jangan-jangan dalam sehari kamu cuma makan sedikit protein. Tentu pertumbuhan ototnya nanti juga tidak maksimal. Yang kedua nih, asupan kalori kamu sudah cukup atau belum? Mau performa bagus ya, asupan kalorinya harus cukup, terutama dari karbohidrat, karena karbohidrat itu sumber energi utama saat kamu latihan beban. Galau angkatan nggak naik-naik, tapi setiap hari makannya cuma 1.200 kalori doang gitu ya, kayak orang-orang yang pengen diet, pengen kurus gitu, ya nggak bisa. Terus yang ketiga, tidurnya nih, sudah cukup atau belum? Tiap hari begadang, tidur cuma 4-5 jam per hari, tapi mau progres bagus, ya susah. Nah, 3 hal ini menurut saya itu sangatlah penting. Dan kalau kamu sudah mengeksekusinya, baru silahkan musingin soal aspek latihan yang lebih detail. Soalnya latihan sebagus apapun, kalau 3 hal tadi nggak dilakuin ya kurang optimal juga. 3 hal ini mungkin saran umum dan kurang fancy, kurang seksi seperti itu ya. Tapi mayoritas orang nggak menerapkannya. Makan protein berapa sehari nggak tahu. Kalorinya berapa nggak ketrack. Utamain scroll sosmed daripada tidur. Ya wajar progresnya kurang bagus. Jadi dicek dulu ya 3 hal tadi. Nah, kalau kamu sudah lakuin 3 hal tadi dengan lumayan oke, nggak perlu sempurna deh. Yang penting lumayan aja ya, at least sudah berusaha ditingkatkan seperti itu, baru kamu coba cek lagi latihannya, kalau memang belum ada progres. Dari aspek latihan, pertama kamu bisa cek dulu ya, program latihan kamu itu sudah oke atau belum. Stimulusnya sudah cukup atau belum. Recovery-nya sudah cukup atau belum. Contohnya, seminggu otot cuma dapat 3 set doang, tapi pengen progresnya bagus, ya susah. Lebihan juga kurang oke. Contohnya seminggu satu otot dapat 40 set seperti itu. Ya nanti mungkin nggak cukup recovery-nya. Jadi angkatannya nggak naik-naik. Jadi harus diatur ya programnya supaya lebih bagus lagi. Konteks meningkatkan massa otot, satu otot itu bisa dilatih 2 kali per minggu dengan total set sekitar 6-20 set per minggu. Nah, itu sudah cukup optimal untuk meningkatkan massa otot. Nah, terus yang kedua dicek lagi nih. Effort kamu sudah bagus belum di setiap setnya? Banyak orang latihan beban tapi effortnya itu kurang. Istilahnya berhenti jauh dari failure. Nah, failure sendiri itu adalah kondisi di mana kamu sudah nggak bisa angkat beban sama sekali. Nah, studi menunjukkan repetisi efektif itu 5 repetisi terakhir sebelum failure tadi. Nah, banyak orang berhenti bisa lebih dari 10 repetisi sebelum failure. Aslinya masih bisa banyak, tapi sudah berhenti duluan. Nah, tentu ini kurang oke ya untuk memaksimalkan pertumbuhan otot kamu. Jadi pastikan setiap set kamu itu effortnya bagus. Terus yang ketiga, kalau kamu ingin naikin angkatan beban spesifik di gerakan tertentu, pastikan programnya mendukung dengan menerapkan latihan yang cukup banyak frekuensinya di gerakan tersebut dan juga berbagai gerakan-gerakan yang mendukung pertumbuhan otot kamu di gerakan tersebut. Contohnya, kalau pengen bench press naik, kamu bisa bench press lebih sering. Misalnya bench press 3 kali seminggu. Lalu menerapkan aksesoris seperti post bench press, spot top press, incline press, close grip bench press. Lalu bisa juga taruh-taruh latihan hypertrophy untuk dada, bahu, dan tricep yang kepake waktu bench press juga. Jadi latihan perlu spesifik ya. Kamu mau naik di angkatan tertentu, ya pastikan latihan kamu itu spesifik di gerakan tersebut juga. Terus yang keempat, sekali lagi kalau kamu ingin progres spesifik di gerakan tertentu, penting juga untuk melatih teknik di gerakan tersebut. Jadi kalau kamu mau progres di sumo deadlift misalnya, ya frekuensi sumo deadliftnya dilakukan lebih sering, supaya bisa lebih sering belajar sumo deadlift. Lalu tiap eksekusi lebih mindful lagi ke tekniknya. Kakinya seberapa lebar, tangannya lurus ke bawah, lesnya dikunci, belajar hook grip, nentuin posisi pinggul setinggi apa, kepalanya hadap kemana, seperti itu ya. Nah itu semua penting untuk menghasilkan gerakan yang efisien untuk struktur tubuh kamu. Nah tentu sekali lagi kalau kamu mau menjadi ahli, kamu perlu melakukannya lebih sering. Nah ternyata cukup banyak juga ya variabelnya ya. Tapi tentu kalau kamu mau hasil yang bagus, kamu perlu lebih on point di banyak hal. Seperti itu. Oke?